Unboxing sukulen yuk. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau unboxing sukulen yang aku beli secara online di toko Oren nih. Kira-kira worth it nggak ya beli sukulen online? Nah, untuk harga sukulennya tuh aku memilih membeli yang paketan ya. Jadi nggak bisa milih sukulennya. Untuk paketannya tuh aku membeli yang 95.000, isinya 50 pieces tanaman sukulen dan random. Nah, sebelum dikemas aku tuh chat ke penjualnya dulu untuk memberikan tanaman sukulen yang berbeda-beda karena untuk koleksi. Dan menurut aku penjualnya kooperatif banget ya, soalnya dia kasih sukulen beda-beda, terus juga mungkin ada beberapa yang sama, cuman kebanyakan tuh beda-beda jenisnya, dan juga dikasih bonus juga. Tapi untuk sukulennya tuh menurut aku kecil-kecil banget ya, itu tuh kayak baby sukulen gitu. Nah, kalau untuk baby sukulen itu kalau kita tanam tuh kemungkinan busuk tuh lebih besar. Jadi aku agak nyesel, agak zong sih menurut aku kalau untuk harga yang segitu dapatnya sukulen yang ukurannya segitu. Nah, sebelumnya tuh aku juga pernah beli sukulen di toko Oren beberapa kali, cuman aku beli yang harga 1.000-an atau yang 3.000-an gitu. Itu untuk yang 1.000-an itu kemungkinan busuk tuh emang lebih besar daripada aku yang beli yang harga 3.000-an itu. Tapi sebelumnya juga aku pernah beli sukulen di toko L. Nah, untuk di toko L ini merekomendasikan kalau murah banget. Sukulen itu tanya 60.000, isi 30 sukulen, dan menurut sukulennya tuh udah gede-gede, udah dewasa gitu, dan kalau kita tanam tuh nggak, kemungkinan busuk tuh tipis banget. Nah, nanti di akhir video aku akan kasih foto sukulen-sukulen yang sebelumnya udah aku beli ya. Soalnya dulu kayak nggak sempet bikin video gitu, karena sebelumnya nggak ada rencana mau bikin video tentang persukulenan ini. Nah, sebenarnya aku tuh udah lama banget pengen punya sukulen. Cuman karena sukulen ini tuh biasanya kan dijual di kayak di tempat-tempat pariwisata yang dingin gitu kan. Terus harganya juga menurut aku mahal. Jadi aku nggak sempet untuk, dan sebelumnya nggak kepikiran buat pelihara sukulen. Nah, karena iseng-iseng aku coba cari-cari di online shop, itu ternyata ada yang murah, aku coba-coba, dan ternyata beli sukulen itu menyenangkan ya. Tapi untuk perawatannya agak gimana gitu. Kata orang, nanam sukulen tuh gampang banget. Kita tuh tinggal nanam terus kayak nggak setiap hari nyiram gitu kan. Karena secara teori dia tuh kayak sukulen itu memiliki cadangan air kan. Jadi kita tuh nggak perlu rutin nyiramnya. Tapi ternyata tidak segampang itu merawat sukulen, karena dia akan busuk kalau dia tuh kebanyakan air. Aku nyiram seminggu sekali aja itu tuh kayak masih kebanyakan air gitu ya. Mungkin itu karena musim penghujan kali ya, nggak tahu nanti kalau ketika udah musim kemarau apa gimana. Terus dia tuh nggak tahan juga sama panasnya matahari, jadi dia tuh butuh cahaya matahari tapi nggak boleh langsung terpapar cahaya matahari langsung. Nah, sebenarnya tuh sukulen tuh apa sih? Kenapa tuh dia seribet? Secara fisik, sukulen memiliki kelopak seperti daun. Nah, sukulen merupakan tanaman yang membutuhkan intensitas cahaya yang lebih banyak dibandingkan tanaman jenis lainnya. Namun, bukan berarti sukulen tuh dapat ditempatkan di area yang terkena sinar matahari langsung. Nah, jadi dia tuh kayak kita tuh harus kayak bikin greenhouse
greenhouse gitu agar dia tuh tidak terpapar cahaya matahari secara langsung. Soalnya punya aku tuh kayak kena cahaya matahari dari jam 6 sampai jam 10 pagi pun itu tuh kayak ada yang gosong-gosong gitu sukulennya. Nah, mereka itu membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan tempat dan lingkungan yang baru. Jadi sebaiknya tanaman ini ditempatkan di area yang terang namun tidak terkena matahari secara langsung. Nah, untuk beberapa hari ini karena emang lagi musim penghujan, aku taruh sukulen aku di dalam rumah. Itu pun kayak ada beberapa yang gak gampang dan cepet banget busuk. Karena mungkin kurang panas atau gimana, tapi kalau kepanasan dia tuh kayak gosong-gosong gitu loh daunnya, sedangkan media tanamnya tuh kalau habis disiram tuh kayak basah, jadi itu kemungkinan busuk tuh lebih besar. Nah, untuk nama-nama sukulen yang aku dapet pas aku beli di toko Eren ini, aku akan kasih nama-namanya ya. Tapi aku tuh kayak nggak menjamin kebenaran dari nama-nama sukulen itu, soalnya dia itu kan masih kecil dan ada beberapa yang kayak masih mirip-mirip dan sulit diidentifikasi. Kayak mini banget gitu, jadi emang agak sulit membedakannya. Tapi kalau pas udah ditanam terus dia udah kayak tumbuh besar gitu, dia agak sedikit kelihatan sih. Cuman emang dari 50 tanaman ini ada kayak beberapa yang busuk, bahkan kayak 1/3-nya tuh busuk karena mungkin tidak cocok atau gimana, aku juga nggak ngerti. Soalnya yang lain tuh bisa kayak tumbuh sehat banget. Nah, sebenarnya tuh aku belum tahu banyak tentang persukulenan ini ya. Karena biasanya aku akan cari tahu nama-nama sukulen atau jenis sukulen yang punya aku yang sebelumnya tuh busuk. Soalnya sebenarnya aku tuh cari Sebenarnya aku tuh cari nama-nama atau jenis tanaman sukulennya setelah punya aku tuh tiba-tiba busuk gitu. Jadi aku akan mendalami dan kayak cari-cari informasi sebenarnya gimana sih cara mengatasi sukulen yang busuk ini. Tapi emang rata-rata punya aku tuh busuk karena mungkin ada di dalam rumah ya, karena kurang cahaya matahari, terus media tanamnya terlalu lembab atau gimana gitu. Nah, sebenarnya awalnya tuh tidak ada niatan untuk mengetahui untuk mendalami lebih jauh tentang dunia persukulenan ini. Tapi ternyata rencana awal cuman buat punya-punya biar setidaknya aku udah pernah loh punya sukulen, udah pernah loh coba nanam sukulen. Tapi ternyata karena penasaran sama tanaman yang satu ini dan keterusan, jadi kayak mencari-cari dan meraba-raba dan ingin mencoba lebih banyak belajar tentang sukulen ini. Yang dia tuh katanya kalau daun jatuh aja pun dia istilahnya kan bisa kayak menjadi tanaman baru atau bisa dikenal dengan stek daun. Nah, sukulen yang menurut aku susah buat aku tanam antara lain sukulen sedum Allantoides itu beberapa kali busuk semua. Terus sukulen Crassula ovatagolum itu tuh kayak mirip yang telinga shark itu juga beberapa punya busuk. Terus Blue Minima itu tiba-tiba menghitam. Lehmani itu juga susah buat aku. Echeveria Afterglow bisa tiba-tiba busuk, sama sukulen Senecio yang mirip kayak daun bawang itu juga udah beberapa kali punya dan berakhir busuk. Mungkin karena masih awam dan kayak masih sering sukulennya itu masih sering aku pindah-pindahin karena mungkin menurut aku media tanamnya nggak cocok apa gimana, terus aku repotting lagi akhirnya berakhir busuk karena nggak sabar atau kayak gimana juga nggak ngerti.
Cuman kayaknya kalau sukulen itu lebih baik tidak dipindah-pindahkan dan biarkan saja dia beradaptasi dengan media tanamnya itu. Agar karena dia adaptasinya lama, jadi kayak dia tuh udahlah yang penting hidup aja dulu. Mungkin dia tuh kayak gitu. Kayaknya kalau dicuekin tuh malah hidup dia tuh kayaknya ya. Soalnya ada beberapa yang benar-benar udahlah biarin aja tuh juga malah hidup. Nah, kemungkinan juga karena masih awam terus kayak masih meraba-raba gitu kan. Soalnya menurut tutorial yang aku baca, nyiram sukulen itu bisa dilakukan 1 minggu sekali. Nah, ternyata 1 minggu sekali itu bisa juga kayak dia tuh kelebihan air atau overwatering. Nah, jadi kalau sukulen itu kita harus bisa memastikan bahwa media tanam di pot kita tuh benar-benar kering baru bisa kita lakukan penyiraman. Padahal di sukulen itu sering banget di bagian atasnya tuh kayak udah kering banget. Padahal ternyata di bagian dalam tuh kayak masih basah gitu loh. Jadi kita kayak harus ngorek-ngorek ke dalam untuk cek media tanamnya tuh benar-benar kering atau enggak. Nah, untuk dari sukulen-sukulen ini aku merasa zonk karena ukuran sukulennya kecil banget. Terus untuk perbandingan yang sukulen sebelumnya itu kayak bener-bener zonk banget gitu. Karena sebelumnya emang udah pernah dapet beli sukulen terus dapetnya oke banget. Nah, ini kalau dibandingin sama yang sebelumnya aku beli sukulen 1000-an, menurut aku ini tuh kayak lebih besar pas aku beli yang ukuran 1000-an. Nah, untuk next video aku akan coba check out ulang buat sukulen-sukulen yang aku beli yang dengan harga 1000-an untuk aku bandingin sama video yang ini ya, untuk perbandingan. Oke, udah segitu dulu ya. Aku akan lanjut unbox. Oke, itu dulu video dari aku. Aku akan lanjut unboxing dulu sukulen-sukulen ini, dan untuk foto sukulen yang aku beli sebelumnya aku akan share di akhir video foto-fotonya ya. Agar untuk bisa menjadi pembanding atau bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk membeli sukulen di toko yang sebelumnya aku beli, agar bisa menjadi sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi jika ingin membeli sukulen yang prepper. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan buat nonton video unboxing sukulen ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan pertimbangan untuk teman-teman yang ingin membeli sukulen secara online. Sebaiknya gimana sih cara memilih toko atau gimana, karena aku percaya setiap toko itu memberikan yang terbaik. Cuman kadang kan kita kayak merasa lebih baik yang ini nih, lebih baik yang di toko ini atau gimana. Semoga bisa membantu teman-teman yang ingin belajar menanam sukulen. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.